Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM 23042284. Di sini saya akan menjelaskan hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah hukum, macam-macam kaidah dan sejarah hukum Indonesia. Yang pertama kita membahas hubungan masyarakat dengan keberadaan kaidah. Hubungan antara kaidah hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat diceraikan antara satu sama lain, mengingat bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan berikut ini. Yang pertama, hukum adalah pengatur hidup masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin teratur kalau tidak ada hukum. Yang kedua, masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada. Jadi, dari pernyataan di atas sudah dapat dibuktikan di mana ada hukum, di situ pastinya ada masyarakat. Dan demikian pula sebaliknya, di mana ada masyarakat, di situ tentu ada hukumnya. Di samping itu, terdapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat, di mana ia menjadi warga atau anggotanya untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin. Mengingat hukum itu pada hakikatnya, yang pertama, memberikan pelindung atau proteksi atas hak-hak setiap orang secara wajar. Di samping itu juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sehubungnya tersebut. Yang kedua, memberikan juga pembatasan atau restriksi atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal, agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain. Jadi, jelaslah bahwa hukum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tetapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak. Selanjutnya, macam-macam kaidah hukum. Yang pertama, kaidah hukum positif. Kaidah hukum positif merujuk pada aturan-aturan atau hukum-hukum yang secara resmi diakui dan diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu negara. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang mengikat semua warga negara. Contoh, kaidah hukum positif adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua, kaidah hukum alam. Kaidah hukum alam mengacu pada prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal yang dianggap sebagai dasar moral atau keadilan yang berlaku di semua masyarakat dan zaman. Kaidah ini diyakini berasal dari alam atau dari kodrat manusia, bukan dari legislator atau pemerintah. Contoh, kaidah hukum alam adalah prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, kaidah hukum adat. Kaidah hukum adat. Kaidah hukum adat adalah aturan-aturan atau norma-norma yang tumbuh dan berkembang dari tradisi, budaya, dan kebiasaan masyarakat tertentu. Kaidah ini seringkali tidak tertulis dan diterapkan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau kelompok etnis. Contoh, kaidah hukum adat adalah adat istiadat suku bangsa, adat perkawinan, dan adat kebiasaan dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya, sejarah hukum Indonesia. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini telah mengalami pengaruh hukum dari berbagai kekuasaan kolonial seperti Belanda, Portugis, dan Inggris. Hukum kolonial Belanda yang didasarkan pada hukum Romawi dan hukum adat Eropa menjadi dasar bagi pembentukan sistem hukum di Indonesia. Proses kemerdekaan dan pembentukan konstitusi setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945
Indonesia memulai proses pembentukan sistem hukum yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi tonggak penting dalam menetapkan dasar hukum negara ini. Konstitusi tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, perkembangan hukum nasional. Selama beberapa dekade setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam sistem hukumnya. Pemerintah mengeluarkan berbagai undang-undang untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum agraria. Selanjutnya, reformasi hukum pasca Orde Baru. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, pembentukan komisi yudisial dan badan pembinaan hukum nasional menjadi langkah-langkah penting dalam upaya tersebut. Selanjutnya, tantangan dan peluang di era digital. Di era digital saat ini, Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam bidang hukum, termasuk masalah privasi data, kejahatan siber, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Pemerintah dan masyarakat perlu terus beradaptasi dan mengembangkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika global. Sejarah hukum Indonesia adalah cerminan dari perjuangan dan evolusi bangsa ini dalam membangun sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan berdaulat. Dengan memahami sejarah hukum, kita dapat lebih memahami asal-usul dan perkembangan sistem hukum Indonesia yang kita miliki saat ini. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.